Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 25 mata kuliah Pendidikan Agama Islam akan menjelaskan materi tentang anti kekerasan dalam menguatkan nilai-nilai moderasi beragama dan bela negara. Sebelum kita mengenal jauh tentang anti kekerasan dalam moderasi beragama, ada baiknya kita memahami apa arti anti kekerasan dalam moderasi beragama dan bela negara itu sendiri. Anti kekerasan merujuk pada sikap atau upaya untuk menolak, mencegah, atau mengurangi segala bentuk tindakan kekerasan dalam kehidupan sosial, termasuk dalam interaksi antar individu atau kelompok. Kekerasan dapat berbentuk fisik, psikologis, emosional, maupun verbal yang bertujuan untuk merusak, menyakiti, atau mengintimidasi pihak lain. Dalam konteks ini, anti kekerasan bukan hanya sekedar menentang tindakan kekerasan, tetapi juga mengedepankan upaya preventif, penyelesaian konflik secara damai, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Lalu, moderasi beragama adalah sikap yang mengedepankan pemahaman agama yang tidak ekstrim, berlebihan, atau dogmatis, tetapi lebih mengutamakan prinsip keseimbangan, toleransi, dan kedamaian dalam beragama. Moderasi beragama juga berarti penerimaan terhadap perbedaan agama dan keyakinan, serta menjunjung tinggi hidup berdampingan secara harmonis dalam masyarakat yang pluralistik. Dalam Islam, misalnya, moderasi beragama mengedepankan wasatiyah atau keseimbangan yang tidak melampaui batas dan tidak mengurangi esensi ajaran agama. Lalu, bela negara adalah bentuk sikap dan tindakan cinta tanah air yang diwujudkan dalam bentuk pembelaan terhadap kedaulatan negara, keselamatan bangsa, dan keutuhan wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Bela negara tidak hanya berkaitan dengan aspek militer, tetapi juga dengan penguatan kesadaran kolektif masyarakat untuk bersama-sama menjaga negara dari ancaman internal maupun eksternal, baik dalam bentuk ancaman fisik, ideologi, maupun sosial. Lalu, bagaimana hubungan antara anti kekerasan, moderasi beragama, dan bela negara saling berkaitan? Ketiga konsep ini saling berkaitan dalam menciptakan masyarakat yang damai, adil, dan sejahtera. Dalam konteks moderasi beragama, anti kekerasan dapat memperkuat nilai-nilai agama yang menekankan kasih sayang, persaudaraan, dan perdamaian antar umat beragama. Sedangkan bela negara dalam konteks ini mengajarkan pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa serta menegakkan keadilan sosial tanpa kekerasan. Contoh yang pertama yaitu anti kekerasan dalam moderasi beragama. Menghindari kekerasan dalam beragama mengarah pada penghargaan terhadap perbedaan keyakinan. Dalam dunia yang semakin pluralistik, intoleransi dan kekerasan berbasis agama seringkali menjadi pemicu konflik sosial. Moderasi beragama mengajarkan bahwa keyakinan agama harus dihargai dengan cara yang damai, tanpa memaksakan pandangan pribadi kepada orang lain dan tanpa menggunakan kekerasan untuk mempertahankan atau memperjuangkan keyakinan. Contoh yang kedua, anti kekerasan dalam bela negara. Dalam konteks bela negara, anti kekerasan memperkuat kesadaran bahwa pertahanan negara tidak harus selalu dilakukan dengan kekerasan fisik, tetapi juga dengan menciptakan perdamaian sosial, keadilan, dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat. Bela negara yang bermartabat mengutamakan upaya damai dan dialog untuk mencegah konflik yang bisa merusak persatuan bangsa. Selanjutnya, dampak positif dan negatif kekerasan dalam konteks moderasi beragama dan bela negara. Dampak positif anti kekerasan pertama yaitu terciptanya kedamaian sosial. Masyarakat yang menghindari kekerasan cenderung lebih damai, stabil, dan harmonis. Dalam konteks moderasi beragama, hal ini memungkinkan untuk umat beragama untuk saling menghargai meski berbeda keyakinan. Yang kedua ada peningkatan toleransi antar agama. Masyarakat yang bebas dari kekerasan akan lebih mudah memahami perbedaan agama sebagai suatu kekayaan budaya yang perlu dijaga bersama. Dampak negatif kekerasan yang pertama,
peningkatan radikalisasi. Kekerasan seringkali menjadi akar munculnya ekstremisme dan radikalisasi, baik dalam agama maupun dalam politik. Dalam konteks agama, kekerasan dapat mengarah pada penafsiran agama yang sempit dan intoleran. Yang kedua, polarisasi sosial. Kekerasan dapat memperburuk perpecahan antara kelompok-kelompok sosial, etnis, atau agama dalam masyarakat. Selanjutnya, penyebab kekerasan dalam konteks moderasi beragama dan bela negara. Yang pertama, ketidaktoleransian. Ketidakmampuan untuk menerima perbedaan pandangan dan keyakinan seringkali menjadi pemicu utama terjadinya kekerasan. Intoleransi ini dapat muncul akibat pemahaman agama yang sempit atau ketidaktahuan akan keberagaman dalam masyarakat. Yang kedua, radikalisasi dan ekstremisme. Dalam beberapa kasus, ajaran agama atau ideologi tertentu disalahartikan atau diputarbalikkan untuk membenarkan tindakan kekerasan. Kelompok ekstremisme menggunakan agama atau ideologi sebagai justifikasi untuk melakukan kekerasan, menganggap hal itu sebagai cara yang sah untuk mempertahankan keyakinannya. Yang ketiga, ada ketidakadilan sosial dan ekonomi. Ketimpangan sosial dan ekonomi dapat memperburuk ketegangan antara kelompok-kelompok tertentu. Ketidakadilan ini seringkali menjadi alasan bagi kelompok tertentu untuk menggunakan kekerasan dalam upaya memperjuangkan hak-hak mereka. Yang keempat, ada pengaruh globalisasi dan teknologi. Sebagai dampak dari globalisasi dan kemajuan teknologi, penyebaran ajaran atau ideologi radikal menjadi lebih cepat dan meluas, terkadang memicu ketegangan sosial dan kekerasan. Contoh yang selanjutnya, contoh kasus kekerasan berkaitan dengan moderasi beragama dan bela negara. Yang pertama, ada kasus kekerasan agama di Indonesia, yaitu di Indonesia kekerasan umat beragama seringkali terjadi, baik itu dalam bentuk konflik antar agama, penyerangan terhadap rumah ibadah, atau kekerasan berbasis sara, suku, agama, ras, dan antar golongan. Salah satu contohnya adalah kerusuhan yang terjadi di beberapa daerah akibat perbedaan dalam penafsiran agama yang mengarah pada tindakan kekerasan. Yang kedua, terorisme dan radikalisasi. Kasus terorisme yang dilakukan oleh kelompok radikal yang mengatasnamakan agama juga menjadi contoh nyata kekerasan yang mempengaruhi stabilitas sosial dan nasional. Keberadaan kelompok-kelompok ini menciptakan ancaman terhadap keamanan negara dan memicu rasa ketakutan di masyarakat. Penanggulangannya, konflik dengan dialog. Contoh positif dalam menanggulangi kekerasan adalah upaya-upaya dialog antar agama dan kelompok masyarakat, seperti yang dilakukan dalam berbagai forum antar agama untuk menciptakan pemahaman yang lebih baik dan mengurangi potensi kekerasan. Yang terakhir, ada upaya menguatkan nilai moderasi beragama dan bela negara dalam menghadapi kekerasan. Yang pertama, pendidikan toleransi dan moderasi. Pendidikan berbasis nilai toleransi, moderasi, dan kedamaian sangat penting untuk menghindari kekerasan. Pendidikan ini dapat dilakukan melalui kurikulum sekolah yang mengajarkan pentingnya menghargai perbedaan agama, etnis, dan budaya. Yang kedua, penguatan hukum dan penegakan keamanan. Negara perlu memperkuat sistem hukum dan memastikan bahwa tindakan kekerasan, baik berbasis agama maupun politik, ditindak tegas. Penegakan hukum yang adil dan transparan dapat mencegah terjadinya kekerasan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.